Assalamualaikum sister muslimah yang cantik. Setiap kamu tentu ingin mempunyai kepribadian yang cantik, baik, dan menyenangkan. Sebab dengan begitu kamu bisa punya banyak teman dan sahabat. Hidup kamu akan penuh warna dan bahagia. Dengan banyak teman, kamu bisa mengambil banyak pelajaran. Walaupun terkadang banyak teman juga yang dapat mendatangkan banyak masalah yang beraneka ragam sih. Itulah hidup. Di video kali ini aku akan bahas tentang asyik diajak ngomong. Cari kepompong di rumah kalong. Sebelum ngomong, pikir dulu dong. Sebelum ngomong, ada baiknya kamu memberi kesempatan otak kamu untuk berpikir sejenak. Dengan begitu, kamu bisa mengolah kata yang akan kamu ucapkan. Memang sih, kadang kamu tidak sadar kalau menyinggung perasaan orang. Perasaan sih kamu tidak niat menyinggung, tapi ternyata teman kamu tersinggung. But sebelum ngomong, jangan lama-lama memikirkan apa yang mau diomongin. Bisa-bisa kamu dianggap tell me alias telat mikir sis. So, biasakan memikirkan apa yang akan diomongin sebelum ngomong, supaya ucapan kamu itu baik dan bisa lebih baik. Tahu gak, Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, ternyata sedekah tidak melulu dengan uang dan harta ya. Kalau kamu bicara baik, itu akan menjadi sedekah bagi kamu. Otomatis Allah akan memberi pahala dong, dengan catatan kamu ikhlas. Makanya pikir dulu sebelum ngomong, supaya omongan kamu berkualitas dan tidak menyinggung perasaan orang. Akhirnya kamu akan jadi orang yang asyik kalau diajak ngomong. Sip lah. Gigi ompong, makan kedondong. Kalau ngomong, pakai senyum dong. Kamu pernah gak diajak ngomong orang, tapi orang itu pasang tampang galak dan tidak pakai senyum? Pasti kamu bete dan lama-lama jadi ilfeel. Gimana gak ilfeel kalau orang ngomong tampangnya galak dan gak pakai senyum? Bisa bikin orang salah persepsi. Nah, kalau kamu ilfeel menghadapi orang kayak begitu, makanya kamu jangan lakukan itu. Tahu gak sis, ngomong sambil senyum itu akan membuat semuanya senang. Dan yang paling penting, akan membuat kamu jadi orang yang asyik kalau diajak ngomong. Kalaupun ada ucapan kamu yang kurang tepat, akan sedikit tertutupi dengan senyum kamu. Nah sister, mulai sekarang, coba deh biasakan wajah disetel ramah dan ngomong pakai senyum. Ibarat sayur, senyum itu adalah garamnya. Bayangkan kalau kamu makan sayur yang lupa diberi garam. Enak gak? Dijamin kamu tidak doyan. Ngomong-ngomong soal senyum, Rasulullah SAW bersabda, senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, senyum jadi sedekah sister. Bayangkan kalau kamu sudah terbiasa senyum, berapa banyak sedekah kamu dalam sehari? Gak terhitung banyaknya kan? But senyum yang dimaksud Rasulullah SAW tidak termasuk senyum-senyum sendiri loh. Kalau ada orang senyum sendiri, kamu tentu tahu apa namanya. Makanya senyum dong kalau ngomong, biar orang yang kamu ajak ngomong itu happy. Akhirnya kamu jadi orang yang asik kalau diajak ngomong. Ada mozaik di Amsterdam, bicara baik atau diam. Kalau kamu merasa belum bisa bicara baik, mendingan diam. Seperti kata mutiara yang berbunyi, silent is golden. Artinya, diam itu emas. Tetapi, kalau kamu memang bisa berkata baik, itu lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menunjukkan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah, gampang kan cari pahala dari Allah?
So, bicara baiklah atau diam. Itu akan membuat kamu terhindar dari ucapan sia-sia. Ucapan baik kamu juga akan menjadi pahala. Akhirnya, kamu akan jadi orang yang asik kalau diajak ngomong. Iya dong. Makan ubi disuapin suster. Be a good listener. Be a good listener atau menjadi pendengar yang baik bisa jadi modal gaul kamu. Jadi, pembicara lebih mudah dibandingkan jadi pendengar. Benar kan? Bisa dibayangkan, seandainya kamu harus mendengarkan cerita teman yang kurang menarik. Mau ngacir tidak enak, jadi tidak ada pilihan kecuali kamu jadi pendengar yang baik. Kamu tahu gak? Dengan menjadi pendengar yang baik, orang akan merasa dihargai dan diperhatikan. Sebaliknya, kalau kamu dengan serta-merta cuek dan tidak peduli, orang akan merasa tidak dihargai serta tidak diperhatikan. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kamu. Sakit kan? Kamu lagi ngomong terus dicuekin. Makanya, jadilah pendengar yang baik. Walau kadang harus sedikit memaksakan diri mendengar topik yang benar-benar tidak menarik. Pertama-tama memang sulit, tapi lama-lama kamu akan terbiasa. Dengan menjadi pendengar yang baik, secara tidak langsung kamu juga belajar untuk mengendalikan emosi kamu, melatih kesabaran, dan meningkatkan sensitivitas hati kamu. Nah, ada positifnya kan? Ujung-ujungnya dijamin kamu akan jadi orang yang asik kalau diajak ngomong. Naik andong ke Himalaya, kalau orang ngomong jangan menyela. Kamu pernah lagi ngomong terus disela? Nyebelin banget kan? Kamu bisa menganggap teman yang menyela itu tidak sopan dan tidak punya perasaan. Bayangkan, kamu lagi heboh bin semangat ngomong, tiba-tiba tanpa permisi teman kamu menyela. Wih, ilfeel deh. Nah, begitulah rasanya disela. Kesal, sebal, ingin marah, dan serta tanduk mau keluar. Makanya, kalau tidak mau disela, jangan menyela. Beri kesempatan teman atau siapa saja untuk menyampaikan maksudnya sampai tuntas. Tahu nggak? Kesempatan bicara itu termasuk hak asasi manusia loh. Karena itu, kamu kudu ngerti dan paham betul about ketika bicara atau bahasa inteleknya etika berkomunikasi. So, tunggu sampai orang selesai ngomong, baru kamu ngomong. Menunggu orang sampai selesai ngomong itu mencerminkan diri kamu sopan dan sabar. Siapapun akan merasa nyaman. Akhirnya, kamu akan jadi orang yang asik kalau diajak ngomong. Oke deh. Nah, itu yang termasuk dalam asik diajak ngomong. Semoga para muslimah yang cantik-cantik bisa menerapkannya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum sister muslimah yang cantik. Terima kasih ya sudah nonton videonya. Bye-bye.